Saya langsung ke Pak Putra Nababan, Bang Putra dari Komisi 10 langsung saja karena sudah di-mention tadi oleh Pak Dedi, oleh Bu Zanariah juga. Tentu kita tidak hanya bicara soal dukungan anggaran ya Bang Putra, tapi bagaimana Komisi 10 melihat pentingnya perpustakaan, kemudian transformasi yang harus dilakukan oleh perpustakaan menuju ke ekosistem digital, itu bagaimana Bang? Ya, jadi kalau kita bicara perpustakaan nasional, kita bicara perpustakaan, kita bicara tentang ekosistem digital, yang terjadi terhadap kita saat ini kan adalah percepatan. Ekosistem digital itu sebenarnya sudah eksis, sudah ada. Ya. Sehingga ketika terjadi pandemi, saya melihat tidak ada satupun lembaga di Republik ini yang memang siap berdigital. Baik itu pemerintahan, pemerintah daerah, swasta, DPR, ya bahkan saya suka bilang universitas yang paling siap itu namanya universitas terbuka. Memang mereka tidak tatap muka, materinya digital semua. Jadi ini adalah percepatan yang luar biasa dan apa yang disampaikan Pak Dedi itu sudah bagian dari apa yang kita perjuangkan di DPR dari tahun 2019 sampai hari ini. Dan juga menjadi komitmen kita bersama bagaimana perpustakaan nasional ini betul-betul menjalankan digitalisasinya ya bersama dengan semua turunannya yang tadi dipaparkan oleh Pak Dedi tadi. Malah saya terpikir ya ini masalah komitmen ya Pak Mas Moderator ya. Ini masalah komitmen kita, masalah komitmen dari setiap pemimpin di daerah. Saya tadi mendapat informasi ada sekitar 800 ya. 800 peserta Zoom saat ini berarti melebihi dari 514 kabupaten kota dan 34 provinsi. Ini adalah kesempatan kita sharing dan bercerita bersama. Ini adalah masalah komitmen kita bersama terkait dengan bahan baca dan juga digitalisasi dari perpustakaan yang ada di daerah kita masing-masing. Ya, saya mau memberikan referensi memang di dalam kita mengembangkan sumber daya manusia, tadi Ibu Direktur mengatakan ini bukan pekerjaan semalam, ini membutuhkan satu komitmen yang besar dari kita yang saat ini memiliki dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh rakyat untuk mengemban satu jabatan. Ketika pertama kali, ketika Kaisar Jepang tahun 1945 Ibu datang ke Hiroshima Nagasaki, yang ditanya bukan hal yang lain, yang ditanya gurunya masih sisa berapa. Nah ketika terjadi pandemi, yang kita tanya adalah berapa banyak buku yang bisa diakses oleh anak-anak kita. Ya, bisa bayangkan anak-anak di rumah, mereka tidak punya bahan baca, mereka tidak bisa bersekolah, berapa banyak buku yang mereka bisa baca selama pandemi. Coba bisa bayangkan ya, saya itu adalah orang yang percaya sama learning loss, kehilangan pengalaman belajar. Ya, meskipun banyak sekali teman-teman ya rektor ataupun wakil rektor dan lain sebagainya yang ada di Indonesia ini yang masih berdebat sama saya terkait dengan learning loss mahasiswa di kampus. Anak-anak sekarang mahasiswa sudah semester 4, semester 5 dan mereka belajar menggunakan digital. Menurut Bapak Ibu yang ada di daring, seberapa besar, seberapa banyak penerimaan mereka, seberapa paham mereka terhadap pelajaran yang disampaikan oleh dosen maupun gurunya. Apakah optimal 100% dibandingkan dengan generasi sebelum pandemi? Bayangin Pak Dedi, bandingkan anak-anak SMK Pak Dedi, ya, ini dari Perpustakaan Nasional SMK mesin, daring kelas 2, lulus kelas 2, kira-kira kemampuannya terhadap mesin gimana? Nah itu menjadi pertanyaan kita bersama. Ya kita yang ada di 800 Zoom yang duduk di sini semuanya menjadi pertanyaan kita. Adik-adik kita yang mahasiswa kedokteran, 2,5 tahun daring. Kira-kira dibandingkan senior-seniornya yang lulus fisik semuanya, kira-kira gimana Ibu? Mau diperiksa nggak sama mahasiswa kedokteran yang lulus daring? Ya, itu pertanyaan kita semuanya. Jadi ini kalau memang betul 800 dan ini adalah pemimpin-pemimpin semua yang diundang oleh Kemendagri, ya,
Ini adalah pertanyaan yang harus segera kita jawab. Di tengah pandemi sekarang, Pak Dedi, pandeminya belum selesai. Jadi bukan kemarin pandeminya, hari ini masih pandemi, gitu ya. Di tengah pandemi sekarang, kalau dulu Kaisar Jepang mengatakan berapa guru, pertanyaan saya sejak 2 tahun yang lalu, berapa buku yang bisa kita akses? Ya, malah saya terpikir justru perpustakaan-perpustakaan di daerah ini, kalau kita lihat mata anggaran dan lain sebagainya, tadi Ibu Direktur mengatakan ada 32 dan kita sangat menggantungkan terhadap komitmen kepala daerah. Saya justru berharap perpustakaan-perpustakaan daerah ini menjadi hubnya perpustakaan nasional. Jadi sehingga ketika kita membangun perpustakaan daerah, kita bukan mau membangun perpustakaan daerah persis seperti perpustakaan nasional. Tapi bagaimana perpustakaan daerah bisa menjadi hub, bisa menjadi penghubung dengan perpustakaan nasional. Karena begitu banyak yang dimiliki oleh perpustakaan nasional meskipun tadi Pak Dedi baru 84 ribu ya. Ya, baru 84 ribu dan itu masih harus bisa berkembang, masih harus bisa ditambah. Ya. Nah, kalau kita membangun terus perpustakaan daerah, kayaknya ini bisa terjadi tidak pemerataan dan kita akan kehabisan energi, kehabisan biaya untuk melakukan ini. Tapi kalau kita mengajak masyarakat daerah bisa mengakses perpustakaan nasional, gitu ya, menjadi penghubung dan lain sebagainya, menurut saya ini adalah satu ide yang masuk akal dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh daerah-daerah masing-masing. Ya, salah satu hal yang saya dorong perpustakaan nasional dan juga Kemendikbud, ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, bagaimana anak-anak SD, SMP, SMA, kuliah di saat pandemi, mereka betul-betul bisa mengakses bahan baca yang ada di perpustakaan nasional. Tadi disampaikan jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Padahal anak didik kita jumlahnya ada berapa? Berapa belas juta? Ya, anak didik kita, mahasiswa kita ada berapa banyak? Nah, ini kan mencerminkan bahwa memang mereka tidak punya akses, mereka tidak teredukasi, mereka tidak memiliki bahan baca di tengah pandemi saat ini. Nah, hal-hal seperti ini yang kalau menurut saya ini harus menjadi komitmen dari para pemimpin yang ada di kabupaten kota, provinsi, dan tentunya pemimpin nasional ini. Ya, karena keberpihakan itu harus ada. Ya, ketika kita menjadi pemimpin, saya juga dipilih langsung oleh rakyat. Ya, bupati, wali kota, gubernur, itu adalah pemimpin-pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Tentunya ini bukan hanya masalah apakah kita terpilih lagi atau tidak. Ya, Ibu Direktur, ya mungkin kalau Ibu nggak berani lah ngomong kayak gitu ya. Kalau saya sebagai sesama yang dipilih langsung oleh rakyat harus berani ngomong gitu. Sama wali kota dan bupati, sama gubernur. Ya, harus punya komitmen terhadap sumber daya manusia kita, terhadap anak-anak kita. Kalau tidak ada komitmennya kelihatan di anggaran kok, betul ya Bu ya? Kelihatan, komitmen itu kelihatan di anggarannya. Gak usah kita terlalu banyak retorik lah, bikin pernyataan ini dan itu dan lain sebagainya. Ya lagi-lagi kalau Bappenas gak berani ngomong gini Pak ya, gak enak juga kan. Ya, karena kan kalau ini kan bukan dipilih langsung oleh rakyat. Nah makanya saya bantuin dia ngomongnya jelas dan tegas di sini. Ya. Di dalam hal kita berpihak terhadap buku, terhadap akses yang diberikan untuk masyarakat, itu harus muncul dari pimpinan daerahnya masing-masing. Ya berapapun itu. Saya tahu kok keterbatasan yang dimiliki oleh perpustakaan nasional kita kawal terus kok. Ya kita diskusi terus, kita memperjuangkan di Banggar, ya luar biasa perjuangan itu. Ya dan makin tahun kayaknya makin berkurang ya Pak ya. Ya makin tahun makin berkurang. Tapi yang membuat kita bangga adalah serapannya mencapai 98% Bu. 98,5 Pak ya. 98,5% serapan dari perpustakaan nasional. Itu kan luar biasa. Ya, dengan sedikitnya anggaran, dengan terbatasnya, tapi mereka sangat optimal. Nah ini yang menurut saya Pak Didi, ya bagaimana daerah-daerah justru bukan hanya berlomba-lomba membangun perpustakaan masing-masing, mendigitalisasi, tapi menjadikan perpustakaan daerah itu menjadi hub. Sehingga apa yang sudah dimiliki oleh perpustakaan nasional, sebanyak-banyaknya diakses. Saya adalah salah satu yang memperjuangkan bantuan pulsa untuk anak-anak yang ada di berbagai tempat. Bantuan pulsa supaya mereka bisa belajar dengan daring. Harusnya dengan pulsa yang mereka miliki, mereka bisa mengakses. Betul ya Pak ya? Bisa mengakses bacaan-bacaan yang ada
di Medan Merdeka Selatan. Ya. Nah ini yang tidak tersinergi antara kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah, semua jalan sendiri-sendiri, mau bangun sendiri-sendiri. Kapan selesainya kalau bangun sendiri-sendiri? Kalimantan Selatan bisa tinggi kayak gitu, tadi datanya cuman satu. Ada 514 kabupaten kota, 34 provinsi. Kapan selesainya kalau kayak gitu? Kita harus kerja cerdas. Makanya di dunia pemerintah, di dunia luar pemerintahan, ada istilah yang namanya kolaborasi. Pemerintah itu seringnya hanya memakai istilah kolaborasi, tapi pemerintah tidak biasa berkolaborasi. Biasa ngebangun sendiri-sendiri. Kolaborasi itu bukan membangun sendiri-sendiri, lalu kerjasama. Nanti Kang Maman bisa cerita banyak tentang kolaborasi, karena masih di luar pemerintahan. Gitu loh. Ya, kalau semuanya sibuk membangun sendiri, nggak akan selesai. Untuk itulah makanya dalam konteks ya ekosistem digital, transformasi perpustakaan di daerah-daerah, minimnya anggaran, minimnya keberpihakan politik terhadap perpustakaan, nah ini udah masuk semua nih, unsur-unsurnya udah masuk semuanya. Ya apalagi yang minim, ya kita perlu kolaborasi. Jangan semua mau bangun sendiri-sendiri. Berapa persen Bu? 1%. Itu pun kalau direalisasikan. Nah, 1% anggarannya itu pun kalau direalisasikan. Apalagi udah mau pilkada katanya. Hah? Ya kalau saya boleh ngomong gitu. Ya. Nah makanya kolaborasi. Kita harus bekerja cerdas, bukan hanya bekerja keras. Kalau usul saya, ya jadikan perpustakaan di daerah itu sebagai hub-nya. Ya. Untuk ke materi-materi yang ada di perpustakaan nasional yang bisa diakses termasuk di daerah 3T. Ya, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan karena kalau bicara teknis, anggaran, semua segala macam sudah diselesaikan. Di Senayan dan sama pemerintah. Sudah kita bahas. Tapi ini lebih kepada motivasi kepada teman-teman yang ada di daerah, yang ada di Jakarta dan kita semua. Melihat tantangan yang kita hadapi. Begitu, Mas Baik. Baik. Kita boleh berikan tepuk tangan buat Bang Putra Nababan. Jadi baik, terakhir Bang Putra ada tambahan lagi kalau kita selalu bicara taman bacaan untuk masyarakat, tapi juga lebih luas. Terakhir kesimpulan dari Bang Putra soal topik kita transformasi perpustakaan menuju ekosistem digital seperti apa, Bang? Iya, kalau terkait dengan taman bacaan masyarakat tadi tentunya ini menjadi komitmen bukan hanya pemerintah ya. Kita lihat kalau daerah 3T tadi yang remote area, tentunya itu terjangkau oleh semua punya perwakilan. Baik itu anggota DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Nah ini kan membutuhkan visi dari kita semuanya di dalam kita memperjuangkan anggaran agar tetap dialokasikan untuk taman bacaan tersebut dan juga peningkatan peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh wakil rakyat. Dalam hal ini tentunya kita lihat kalau tadi Kang Maman menyampaikan tentang Kemendikbud, saat-saat ini bulan-bulan ini sampai nanti sebulan 2 bulan ke depan kita akan melakukan di DPR melakukan rapat terkait dengan anggaran dan juga program kerja dari Kementerian 2023. Dan ini menjadi komitmen dari kita di Komisi 10. Tadi kalau menjadi catatannya Kang Maman karena memang di tahun 2022 ini penurunan Kemendikbud itu luar biasa. Bahkan yang namanya Kementerian Pendidikan tapi anggaran pendidikannya terus menurun. Ya bahkan saat ini defisit 10 triliun gitu ya. Terancam juga terkait dengan beasiswa-beasiswa pendidikan yang diberikan kepada mereka yang tidak mampu, mereka yang mereka yang berprestasi tapi tidak mampu, itu juga menjadi komitmen kita bersama. Nah tentunya ini menjadi catatan buat kami karena minggu depan kita sudah masuk pada pembahasan itu. Tentunya saya menjadi menarik, menjadi fokus untuk melihat terkait dengan TMB tadi Kang Maman, ya taman bacaan dan juga kita lihat bagaimana komitmen dari Kemendikbud dan kita di Komisi 10 untuk tetap bisa mengawal itu. Dan yang terakhir terkait dengan ekosistem digital, menurut saya berterima kasih kepada Kemendagri ya. Tadinya saya bolak-balik lihat undangannya nih, ini bener yang undang Kemendagri nih, ya kan? Ya, terus saya lihat kok ada Pak Sarif Bando gitu, mitra saya, ini baru keren saya bilang gitu. Kemendagri
bikin acara webinar terkait dengan transformasi digital perpustakaan. Nah ini baru namanya kolaborasi gitu kan ya. Kalau di sini di sana nggak mampu, yang nyiapin tempatnya di sini, yang ngisi perpusnas kan gitu kira-kira. Nah inilah yang kita harapkan terjadi bukan hanya tingkat nasional tapi tingkat daerah, karena memang transformasi digital itu adalah keniscayaan dan itu sudah hadir dan sudah ada. Kalau kita tidak mengedepankan kolaborasi seperti yang kita lakukan di Jakarta saat ini, maka kita tidak akan bisa mencapai apa yang kita cita-citakan semua. Saya rasa itu Mas, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu yang juga bergabung lewat Zoom untuk kelima narasumber.